ada orang gaji 3 juta, tapi cukup buat keluarga, bahkan bisa bantu orang lain. 2. Ada orang gaji 30 juta, tapi selalu kurang, hutang sana-sini, rumah tangga berantakan. Bedanya di keberkahan. Rasulullah memberi resep mendapatkan keberkahan. 1. Sedekah. Secara matematika, kalau kita kasih uang 100.000 ke orang lain, uang kita jelas berkurang. Tapi Rasulullah bilang, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Bagaimana bisa? Karena Allah gantikan dengan cara lain. Bisa jadi kita terhindar dari musibah besar, atau tiba-tiba ada rezeki tambahan dari arah tak disangka. Kalau dipikir logis, sedekah itu investasi sosial. Kita bantu orang, orang itu mendoakan kita. Kita bantu masyarakat, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik. Itu pasti berbalik ke diri kita. 2. Zakat. Zakat itu seperti membersihkan harta. Kalau harta kita kotor karena ada hak orang lain yang tidak ditunaikan, maka harta itu jadi tidak berkah. Tapi kalau dibersihkan dengan zakat, harta itu jadi ringan dan membawa kebaikan. 3. Kejujuran. Rasulullah terkenal jujur dalam berdagang. Hasilnya, semua orang percaya pada beliau. Dalam dunia modern, reputasi itu sangat mahal. Orang yang jujur dipercaya, usahanya lancar, rezekinya mengalir. Jadi, keberkahan itu bukan mitos, tapi sangat logis. Kalau kita ikuti prinsip ini, uang kita bukan cuma cukup, tapi juga memberi ketenangan. Ini penting banget, karena zaman sekarang banyak orang terjebak hutang. Rasulullah sangat berhati-hati dengan hutang. Beliau sering berdoa agar dijauhkan dari hutang. Bahkan beliau pernah mengatakan, orang yang mati dalam keadaan berhutang, maka rohnya akan tergantung sampai hutangnya dilunasi. Kenapa Rasulullah begitu keras soal hutang? Karena hutang itu bisa menghancurkan hidup. Logikanya begini, hutang membuat orang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Gaji bulan ini belum dipakai, sudah terpotong untuk bayar cicilan. Akhirnya orang kerja bukan untuk masa depan, tapi untuk menutup masa lalu. Itu membuat stres dan gelisah. Di dunia modern, hutang bahkan dipasarkan seakan-akan solusi. Pinjaman online, cicilan 0%, kartu kredit, semua didorong. Padahal itu jebakan. Banyak orang akhirnya gali lubang tutup lubang, hutang menumpuk, hidup berantakan. Rasulullah tidak melarang hutang, tapi memberi aturan. 1. Hutang hanya untuk kebutuhan penting, bukan untuk gaya. 2. Niatkan sungguh-sungguh untuk melunasi. 3. Jangan menunda kalau sudah mampu bayar. Contoh modern, hutang untuk rumah, KPR, masih masuk akal, karena itu kebutuhan pokok. Tapi hutang hanya untuk beli iPhone terbaru, padahal HP lama masih berfungsi. Jelas itu melanggar prinsip Rasulullah. Pelajaran bab ini, hutang itu seperti api, kalau dipakai hati-hati bisa bermanfaat. Tapi kalau main-main, bisa membakar habis hidup kita. Terakhir, Rasulullah mengajarkan bagaimana menata prioritas harta. Ada 3 lapisan. 1. Kebutuhan keluarga. Rasulullah menekankan bahwa menafkahi keluarga adalah ibadah. Bahkan, beliau bilang, 1 dinar yang kau belanjakan untuk keluargamu, itu yang paling besar pahalanya. Jadi tanggung jawab utama kita adalah memastikan keluarga cukup makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. 2. Berbagi dengan orang lain. Setelah kebutuhan keluarga terpenuhi, Rasulullah mendorong kita untuk berbagi. Entah lewat sedekah, infak, atau membantu orang yang kesulitan. Rasulullah bahkan bilang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. 3. Investasi akhirat. Rasulullah mengingatkan bahwa harta tidak kita bawa mati. Yang kita bawa hanyalah amal. Jadi harta terbaik adalah yang dipakai untuk amal jariah, wakaf, bangun masjid, bantu pendidikan, dan sebagainya. Amal jariah ini akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Kalau kita tarik ke kehidupan modern, banyak orang sibuk menabung untuk pensiun, tapi lupa menabung untuk akhirat. Padahal tabungan dunia hanya bertahan beberapa puluh tahun,
sementara tabungan akhirat bertahan selamanya. Rasulullah juga menunjukkan bahwa kaya itu bukan masalah. Banyak sahabat beliau kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Tapi bedanya, mereka menjadikan harta sebagai alat untuk kebaikan. Harta mereka justru membuat umat lebih kuat, bukan sekadar dipakai untuk kesenangan pribadi. Itulah ilmu keuangan ala Rasulullah yang jarang diajarkan. Kalau kita terapkan, insya Allah keuangan jadi lebih sehat, hati lebih tenang, dan hidup lebih berkah. Terima kasih sudah menonton.